kronologis kejadiannya sebagai berikut. 1. Pada tanggal 24 April 2021, saya menandatangani surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), di mana perusahaan PT Persis Solo Saestu diwakili dan ditandatangani oleh HRD, Saudari Galih Padu Prasasti. Tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan jabatan saya sebagai public relations. Antara lain, menyusun media report secara berkala yang diserahkan kepada manajemen dan membina hubungan baik dengan para supporters, seluruh fanbase, para awak media, dan seluruh pihak yang terkait. Saya sudah melakukan tugas saya menyusun media report dan tugas-tugas lain sebagaimana mestinya. Pada hari Jumat 21 Mei 2021, saya dipanggil oleh Ibu Galih Padu Prasasti, HRD Persis Solo, dan disampaikan bahwa mulai hari Jumat tersebut saya diberhentikan secara lisan dan sepihak. Alasan PHK adalah atas rekomendasi Saudara Brian Barcelona, atau lebih saya kenal dengan nama Saudara Bona, sebagai media officer Persis Solo. Tidak menyukai kinerja saya sebagai public relations karena tidak merasa klik dengan saya. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Ibu Galih Padu Prasasti mengakui bahwa manajemen Persis memang tidak profesional, dan sebagai generasi muda seharusnya saya diberikan pembinaan. Selanjutnya, saya menemui hari itu juga Saudara Brian Barcelona atau Saudara Bona untuk mengklarifikasikan masalah tersebut. Sesuai dengan hasil diskusi, dengan fakta dan bukti yang valid yang saya miliki, Saudara Bona menyampaikan alasan tersebut merekomendasikan PHK diri saya kepada HRD adalah sebagai berikut. Bahwa Saudara Bona mengakui tugas sebagai public relations untuk menyusun media report secara berkala sudah saya lakukan dengan baik. Bahkan sampai saat ini diakui masih dipakai oleh Saudara Bona. Tanggal 24 Maret, saya diminta untuk menjadi moderator dalam acara bedah buku Bapak Niko Auklandi. 27 Maret, saya diminta untuk menjadi moderator dalam acara bedah buku Bapak Niko Auklandi di tanggal 27 Maret ya, pukul 19.00. Acara tersebut bukan acara Persis. Pada saat itu, saya tidak bersedia menjadi moderator dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut. Bahwa waktu pemberitahuan relatif singkat. Karena menjadi moderator suatu acara bedah buku, saya harus mengetahui persis isi buku dan mempersiapkan serta mendalami materi buku tersebut. Pertimbangan kedua adalah acara tersebut bukan atas nama Persis, sehingga bukan tugas tanggung jawab saya sebagai PR Persis, dan saya hadir di acara tersebut juga. Pertimbangan ketiga, pada saat itu saya belum ada kontrak kerja dengan Persis Solo. Saudara Bona menjadikan alasan tersebut sebagai dasar rekomendasi PHK saya kepada HRD. Bagaimana bisa, gitu kan? Belum ada kontrak kerja sudah dijadikan dasar PHK. Kalau memang hal tersebut dijadikan dasar penilaian saya tidak perform, mengapa dibuatkan kontrak PKWT pada tanggal 24 April 2021? Sungguh ya, ini 24 Mei ya, 24 Mei 2021, ini saya ralat ya. Sungguh alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Saudara Bona juga tidak menyangkal bahwa alasan
PHK saya adalah faktor dislike yang bersangkutan dari saudara Bona kepada saya, Michelle Kunli. Saya dapat menyimpulkan dasar PHK bukan karena kinerja atau profesionalisme saya, tetapi diduga lebih kepada masalah personal atau masalah pribadi saudara Bona yang sangat membahayakan baik bagi Persis maupun bagi saya secara pribadi. Bahkan saudara Bona dengan berani melalui berita Persis Solo kemarin Selasa 25 Mei 2021, betul ya? Menyatakan bahwa PHK berdasarkan kinerja yang dipantau divisi saudara Bona, media ya, dan manajemen lainnya. Hal tersebut saya yakini tidak bisa dibuktikan oleh saudara Bona. Saya Wong Solo, saya cinta dan bangga dengan Persis. Apa yang dilakukan saudara Bona dan saudari Galih Padu Prasasti terhadap diri saya dan nama baik saya sudah di luar batas kepatutan. Saya meniti karir sejak saya berusia 7 tahun, membangun dengan kerja keras luar biasa, penuh air mata, penuh keringat. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk ibu saya, Ibu Dewi Kunli, yang selalu setia mensupport saya dengan biaya yang tidak sedikit, tenaga, pikiran, dan doa, hingga saya bisa ada di posisi saat ini. Itu adalah a lifetime of hard work, a lifetime of achievement yang tidak bisa dihayati dan dipahami oleh para saudara-saudari seperti saudara Bona dan saudari Galih Padu Prasasti, yang dengan semaunya, dengan seenaknya ingin menghancurkan karir saya, melecehkan profesionalisme saya, menghina saya, dan diduga telah melakukan pembunuhan karakter atau character assassination terhadap diri saya. Dapat diduga hanya karena alasan personal dan iri hati atas pencapaian saya, anak muda yang masih berusia 17 tahun. Sungguh luar biasa keji. Yang saya harapkan dari langkah-langkah hukum yang saya lakukan ini adalah untuk dikembalikan nama baik dan harga diri saya, Michelle Kunli. Kita berdua, saya sebagai lawyer yang ditunjuk dan Cukup? ya. Cukup ya? Oke. Demikian saya berkarya dan saya tidak buta hukum. Mari kita jadikan hukum di NKRI sebagai panglima tertinggi, garda terdepan di dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Solo, Rabu 26 Mei 2021. Terima kasih. Pak Agung aja lewat Pak Agung. Nanti biar diambil dah. Oke. Kemudian ada kesana. Gantian sana ya. Bukan main sate ya. Mas, foto kan Mas. Oke, ke depan dulu. Gak usah lepas masker ya. Jangan Prokes nanti. Ya.